Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiza Nurusyifa, mahasiswa dari KKN PPM UGM Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pengelolaan dan pengolahan pasca panen buah semangka dan melon. Yang saya ketahui mengenai hasil panen di Desa Keburuhan yaitu banyak hasil panen berupa buah semangka dan buah melon. Oleh karena itu, saya mengambil topik mengenai pengelolaan dan pengolahan pasca panen buah semangka dan buah melon. Oke, mari kita simak. Teknik penanganan pasca panen sangat diperlukan oleh setiap orang dari hasil panen tersebut. Tujuannya yaitu agar mencegah susut bobot, konsumen lebih tertarik dan membeli produk hasil panen tersebut, memperlambat perubahan kimia yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik. Penyimpanan pasca panen berperan penting dalam mempertahankan kualitas hasil pertanian. Buah bersifat mudah rusak, maka menjaga kualitas hasil panen agar buah tidak luka itu sangat penting. Nah, tahapannya yaitu ada pengumpulan, pembersihan dan sortasi, pengkelasan, pelabelan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, pada pengumpulan, ini bertujuan untuk melindungi buah dari kotoran. Biasanya diberi alas seperti terpal untuk menghindari adanya kontaminasi berupa tanah atau basah-basah yang ada di sawah. Kemudian penumpukan buah dilakukan maksimum 4 lapis berlangsung di lahan produksi. Karena kita tahu bahwa melon dan semangka memiliki kulit yang tidak terlalu tebal. Apabila ditumpuk dengan banyak buah, maka bisa terjadi luka di kulit buah dan menimbulkan kerusakan fisik. Kemudian, yang kedua ada pembersihan dan sortasi. Pekerja menggunakan sarung tangan untuk membersihkan buah yang sempurna dan bentuknya yang simetris dari kotoran dan dipisahkan antara buah yang cacat dan tidak cacat. Fungsinya untuk memisahkan antara buah yang kualitasnya bagus agar tidak tercemar atau tertular oleh buah yang memiliki kualitas buruk. Kemudian yang ketiga ada buah yang terpilih dengan metode pengkelasan, ditimbang sesuai dengan ukuran atau standar mutu yang ditetapkan. Selanjutnya ada pelabelan. Nah, pelabelan ini merupakan kegiatan menempelkan label atau stiker. Biasanya itu terdiri dari jumlah, jenis, berat, kemudian dipanen pada tanggal berapa. Nah, ini biasanya dilakukan di supermarket. Kemudian ada pengemasan. Tujuannya yaitu melindungi produk dari kerusakan, meningkatkan daya tarik, menambah nilai ekonomis, dan menekan tingkat kerusakan hasil. Kemudian ada yang keenam, penyimpanan. Penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga kualitas buah. Karena kontinuitas ketersediaan produk dan mengatur strategi pemasaran supaya harga dapat stabil. Lokasi penyimpanan semangka harus berada di gudang atau ruang penyimpanan yang bersih dan kering, bebas dari hama, dan berventilasi baik, supaya ketika lokasinya itu kering, maka mikrobia-mikrobia tidak mudah untuk tumbuh di lingkungan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah tahap pengangkutan. Tahap ini sangat penting karena biasanya dalam pengangkutan lebih riskan terjadi benturan antar semangka. Oleh karena itu, pada saat pengantaran atau pendistribusian menggunakan jerami untuk melindungi dari goncangan-goncangan yang ada. Kemudian, bagaimana sih jika hasil panen melimpah? Biasanya,
hasil panen itu harganya tidak stabil atau bisa naik dan juga bisa turun. Seperti berita yang ada di sini, imbas pandemi petani membagikan 20 ton semangka gratis. Ini dapat dilakukan oleh petani karena petani enggan menjual hasil panennya karena harganya terlalu murah. Kemudian ada juga yang menghasilkan melon ketika harganya naik, maka petaninya untung besar. Untuk itu, maka perlu adanya penanganan ketika buah semangka dan melon tidak terdistribusi supaya nilai jualnya itu meningkat. Bagaimana caranya? Solusinya yaitu menggunakan inovasi produk atau pengolahan produk. Nah, yang pertama ada pembuatan salad buah. Salad buah sangat digemari oleh anak-anak muda. Bahannya gampang loh. Banyak buah-buah yang bisa digunakan untuk membuat salad. Biasanya terdiri dari berbagai macam buah, kemudian diletakkan dalam satu mangkok, kemudian diberi saus yang terbuat dari yogurt, kemudian susu kental manis, maupun ada cairan tambahan agar sausnya itu lebih segar. Sesuai dengan selera. Ini bisa diterapkan oleh masyarakat ketika hasil buah tersebut sudah hampir tidak layak untuk dijual, maka bisa dikupas dan diubah menjadi salad buah. Kemudian ada sorbet melon dan semangka. Ini konsepnya hampir sama dengan pembuatan es krim, namun pembuatan sorbet ini dilakukan pembekuan semangka secara lama atau 1 malam. Kemudian dilakukan pemasukan semangka ke dalam blender, kemudian ditambah jeruk nipis agar menambah kesegaran dan ditambah madu. Kemudian ditambah air sedikit demi sedikit untuk memudahkan dalam pemblenderan. Kemudian bisa dimakan langsung jika sudah memiliki tekstur yang lembut atau bisa disalin ke wadah kemudian dibekukan kembali selama 3-4 jam hingga memadat. Mudah bukan? Kemudian pembuatan mocktail semangka dan stroberi. Caranya yaitu memasak air, gula, bubuk agar-agar sambil mengaduk hingga larutan mendidih dan gula larut. Nah, sambil menunggu itu, belah semangka menjadi 2, kemudian dikeruk buah semangkanya menjadi bola-bola kecil menggunakan fruit baler hingga bersih. Kemudian kupas buah-buah yang lain, bisa buah mangga, buah kiwi, buah pisang, atau buah yang lainnya. Kemudian masukkan semua buah tersebut ke dalam mangkok buah semangka. Kemudian tuangkan agar-agar ke mangkuk buah semangka, kemudian diamkan hingga membeku, lalu simpan ke dalam lemari es. Kemudian potong semangka berisi agar buah dan nikmati saat dingin. Kemudian pembuatan es krim melon. Cara pembuatannya yaitu kupas melon kecil-kecil, kemudian di freezer selama 1 jam, kemudian blender melon bersama dengan susu cair atau susu kental manis, kemudian disaring agar hasilnya lembut, kemudian dipanaskan dan ditambah tepung maizena agar hasilnya lebih lumat. Kemudian ditambah susu kental manis, sirup, dan gula pasir secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian setelah mendidih, angkat, dinginkan, kemudian simpan dalam freezer selama 3-4 jam. Kemudian apabila ingin menggunakan SP, maka cairkan SP. Kemudian keluarkan es dari freezer, serut buah sendok menggunakan sendok sampai bisa diaduk. Kemudian tambahkan SP-nya hingga SP yang sudah mencair ke dalam adonan es, kemudian dimixer kembali dengan kecepatan kurang lebih 2 kali lipat
dan ditambahkan susu atau yang lainnya. Kemudian simpan di dalam freezer semalaman. Demikian presentasi dari saya. Ditunggu untuk video pembuatan produknya di link deskripsi di bawah YouTube. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.